Saya nggak akan masuk ke gibah-gibahan itu. Saya balik lagi ke politik lah. Gimana, apakah ada dukungan spesifik dari teman-teman anggota Dewan terhadap laporan ini? Ada, terutama dari teman-teman artis ya. Oh, dari artis? Ya, artis yang mana nih? Yang pencipta atau yang penyanyi? Kayaknya pencipta nggak ada deh, kayaknya cuma saya doang ya. Oh, Wah, ada Melly Guslo ya, ada ya. Ya, beberapa sih, beberapa. Nggak, itu dukungannya dalam bentuk apa? Saya balik lagi ke Dukungannya pertanyaan tadi tuh. telepon ke saya. Bagus mas, hajar tuh orang. Dua anggota DPR artis yang udah nelfon sama saya. Enggak, saya tuh tadi tertarik, Jo, sorry ya, balik lagi ke anaknya tadi. Waktu kalau memang anaknya tahu Mas Dhani melaporkan si pelaku itu, apa sebetulnya respon anak Mas Dhani itu? Apakah nyuruh Mas Dhani sabar dulu atau... Si Safia maksudnya? Ya, Safia. Enggak, dia diem aja. Sampai sekarang masih murung. Masih murung? Masih murung sampai sekarang. Itu efek dari tertekan. Nah ini menarik. Supir saya juga bilang, biasanya kalau di mobil ngobrol, sekarang nggak pernah ngobrol gitu. Nah Mbak Sani gimana nih? Apa sih simptom ketika mungkin anak itu merasa tertekan dengan sebuah keadaan seperti itu? Secara umum ya, memang anak yang mengalami tekanan karena bullying itu pasti menunjukkan reaksi dari perilaku dan emosi. Entah itu murung, sedih, interaksi sosial juga jadi terhambat, bahkan kadang-kadang nggak ada yang nggak mau keluar kamar begitu ya. Kemudian juga tentunya bisa juga akhirnya keganggu akademisnya begitu ya. Itu kelihatan sekali memang. Nah justru itulah yang tadi saya tanyakan ke Mas Dhani, sebenarnya apa yang dilakukan nih orang tua ketika anak kita ini sudah memang dalam konteks ini kan situasi yang menekan mereka ananda begitu ya Mas? Ya, kalau Safia kan udah 14 tahun ya, itu udah bisa diajak ngomong secara dewasa sih udah bisa dia. Ya sampai saat ini saya belum masuk ke situ sampai saat ini, tapi saya akan masuk ke situ cari waktu yang tepat untuk bicara soal itu bahwa memang keadaan netizen Indonesia itu memang tidak seluruhnya berpendidikan, gitu kan? Tidak seluruhnya punya literasi yang cukup untuk mengomentari banyak hal. Juga tidak sepenuhnya punya IQ yang baik untuk melihat ini hoax, ini fitnah atau ini gibah. Tapi alasan Mas Dhani untuk yang sekarang ini melapor, karena kan kalau kita lihat banyak juga yang menyerang Ananda, betul ya, menyerang Ananda dari DM segala macam. Tapi kenapa khusus yang ini dilaporkan? Kira-kira alasannya apa Mas? Motifnya apa kira-kira? Ya untuk jadi pembelajaran aja ke depan bahwa hal-hal begini ini nggak boleh terjadi lagi. Tidak hanya untuk anak saya, mungkin anak saya sebagai martir nggak apa-apa lah. Tapi kan abis ini kan anak-anak yang lain kan bisa terselamatkan dengan peristiwa ini. Tapi kenapa profesi ini yang diserang maksudnya gitu loh Yo? Kan ada juga yang tadi ada individu, ada kenapa psikolog ini? Saya nggak tahu kalau itu psikolog. Saya pikir psikolog gadungan. Saya pikir. Ternyata psikolog beneran. Sebelum kita ulas dan nanti Mbak Tejo boleh bertanya, namun kita jeda dulu ya Mas Dhani karena di sini kita juga mau melihat bahwa Mas Dhani ini tidak hanya sebagai seorang ayah, tapi karena menjadi penting tadi anggota dewan, wakil rakyat, bagaimana langkah dan tindak tanduk Mas Dhani dalam menyikapi persoalan ini juga menjadi contoh. Nah, harus berhati-hati juga. Kita akan ulas seusai jeda. Tetap bersama Q&A. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.